jaringan wireless. Oke, wireless ini sebenarnya ini Mikrotik tuh gampang ya, asal bisa aja, asal bisa config. Waduh panjang bener. Yaudahlah ini dulu nih, wireless. Kita bikin IP-nya dulu, addresses 192.168 titik berapa? 200.1. Netmasknya berapa? 24/24. Ininya WLAN berarti. Ini mungkin ada yang bertanya kenapa merah? Karena satu, ini nggak ada yang connect ke WLAN, ini nggak ada yang connect. Karena kita belum setting SSID kan. Kita IP-nya dulu aja lah. Biarin merah juga. Wajar. Yang kedua, nama SSID. Nah, ini baru nama peserta proxy UKK. Oke. Di sini ya, wireless. Oh, ini aja masih di disable. Kita enable kan checklist. Lalu kita double klik ke tab wireless, modenya AP bridge. Nah, di sini kita kasih nama strong Bapak Zola. Zola at proxy UKK. Oke, udah ya gini doang, langsung aja oke. Nah, udah gini. Nah, ini tuh udah nggak ini, tapi masih miring. Kalau masih miring tuh belum ada yang connect. Kalau merah ininya bermasalah berarti. Kalau ini di checklist ininya harusnya jangan merah ya. Oke, kalau kita connect ke WiFi di HP nih ya, dia langsung berubah. Mungkin nanti aja lah sekalian cek. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya cara ngasih passwordnya gimana mas? Oke, kita akan coba. Lihat, security profile default. Oke ya, security profile. Nah ini default. Kalau yang mau pakai password, kalian tinggal ubah aja modenya jadi dynamic key. Ininya centang biar aman ya WPA-PSK. Ini TKIP. Nah, ini langsung aja kalian isi, minimal tuh 8 digit ya. Tuh 8 ya. Saya nggak akan pakai password, kalian mau pakai silakan. Nah di sini udah beres lah, di WiFi ini udah beres ya. Udah beres nih. 2 DHCP pool sebanyak 99. Oke. IP DHCP server, DHCP setup, kewelan ya udah betul. Next. Nah, di sini range. Berapa tadi? 99. Mana? Oh, ini nih. DHCP pool sebanyak 99 klien. Ya udah tinggal di sini aja kayak tadi. 100. Ya enggak? Karena 2 udah termasuk 1 ya. Udah berarti. Next. Ya udah beres. Kenapa merah? Nggak ada yang connect. Coba nih saya connect kayak HP. Namanya Strong Papa Zola at proxy UKK. Nah, coba saya pencet connect. Harusnya tuh udah nggak merah lagi ya. Nih udah connected di HP sayanya. Tuh udah nggak merah. Seperti itu teman-teman. Nah dia udah nggak miring lagi. Coba saya putusin, langsung miring biasanya. Atau di DHCP-nya langsung merah. Nah kan, ini udah saya putusin. Dah sekarang kita lanjut lagi. Membuat account hotspot secara random di radius. Nah ini nih, ini salah satu kelemahan dari RB941 Hub SIM Lite ya. Yang Lite-nya nih yang warna biru. Ini yang dikhususkan untuk rumahan. Dia nggak support nih. Hotspot di radius tuh nggak support ya. Nah cara ngakalinnya gimana mas? Sekarang kita pakai tools namanya tuh Micmon. Ya itu kalau buat RB Hub SIM yang RB router port 941 ya. Micmon. Nah ini Micmon. Kalau kalian pakai RB yang 951 yang harganya 500 ribuan tuh loh, yang kotak ya, yang kotaknya itu putih biasanya, kotaknya agak gede. Nah itu support itu yang radius tadi. Nanti kita akan bikin tutorial ya, karena saya nggak punya device. Aduh apaan? Astagfirullahaladzim.
Nah, mana nih download nih download. Nah, ini download. Nah, saya nggak punya web server ya. Jadi langsung aja download yang paling atas. Get link, kita tunggu. Ini kerang ya, awas loh. Ini kerang. Ini adalah kerang, ini uang. Ini mana sih kalau amat? Udah nggak betah di sini. Buruan dong. Kenapa ini? Kok nggak jalan? Coba kita ulang. Waduh, nggak bisa ke atas lagi. Udah kita aduh, nggak bisa ya. Oh ini. Nah, stop this thing as covered content. Oke. Awas. Nah, download. Nah, udah kita close. Oke, Micone ini cara kerjanya nih, saya kasih contoh di Paint nih. MS Paint. Nih, jadi ini router. Ini komputer kita. Nah, ini kita buat koneksi. Jadi kita itu nggak akses web Micmon di sini ya, nggak aksesnya. Nggak, kita tuh nggak akses web Micmon. Terus dari Micmon yang ada di komputer kita, web ini, dia minta request. Jadi dia tuh sama aja dengan ngeremote si router, cuman kita lewat website gitu. Websitenya yang dikelola Micmon ini tadi. Jadi kita klik login di sini ya, langsung dia ngirim ke router. Dari sini kita ngasih perintah bikin user 20 biji, langsung gitu. Kalau fitur generate yang tadi, dia disediakan pakai Micmon sendiri, karena Micmon pakai PHP ya, Hypertext Processing. Ya gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya untuk web ya. Kita close. Kita tunggu. Oke. Ini Micmonnya udah ke download ya. Kita tinggal ekstrak aja. Di download Micmon. Kita ekstrak here aja. Ekstrak mana? Biar rapih. Nah, di sini kita langsung double klik aja nih, kita buka ininya aja nih. Enaknya ini Micmon server. Ya bentar, aduh buka. Oke, saya sudah duduk. Kita langsung allow aja, biarin. Nah, ingat nggak kita IP kita tadi kan 100.100 ya. Nah, kita tinggal buka aja IP ini, port 80 ya, karena HTTP dia otomatis 80 memang. Jadi di sini kita tinggal buka aja nih, namanya 192.168.100.100. Atau kalian kalau nggak mau capek, kalian tinggal klik aja, ketik aja nih localhost. Kok pusing sih, HTTP localhost. Nah, dia sama aja, karena si Micmon ini berjalannya di komputer kita. Untuk login Micmon default sendiri, username-nya Micmon, passwordnya 1234 ya. Langsung login. Nah, di sini biasanya banyak anak-anak tuh bermasalah ya di add router ini. Session name-nya misalnya router ujian, bebas ini session name, nama ini soalnya. Oh, harus spasi, biarin lah. IP MikroTik berapa? Kita IP-nya tadi 100.1 ya. 1. Oke. Username-nya kita pas login tadi admin ya. Passwordnya kosong. Password name-nya kita belum kayaknya ya. Belum setting. Udah biarin lah.
Coba kita save. Oh ini harus. Nah gimana cara ngakalinnya? Sementara kita nggak pakai password pas login Miprotik. Nah ini ada dua cara ya. Pertama, kalian nambah user baru di user ini, ya nambah user baru, atau kalian inspect elemen aja nih, karena dia menggunakan validasinya dari HTML. Jadi ini kita bisa aja manipulasi. Jadi kita inspect elemen, require ininya kita hapus karena require ini dia mengharuskan wajib gitu. Nah, jadi pas kita save dia bakal lewat aja. Oh ini kita belum isi ya. Ini asal dulu aja. Strong Papazola add hotspot. Ininya DNS name-nya apa ya? Papazola. Udah lah, gini aja kali. Langsung save. Nah, kita langsung connect. Harusnya connect nih. Udah connect ya. Hub Light RB941. Langsung aja di sini generate. Gak usah susah. Generate hotspot user. Di sini kita butuh, tadi disuruhnya 20 ya. Mana? Oh ini nih. Disuruhnya 20 secara random. Di sini name length-nya 4, random ABC, berarti ABC doang ya. Komennya kita kasih UKK. Jadi komen ini fungsinya buat apa? Dia fungsinya itu buat memisahkan ya apa yang kita generate. Terus kita misalnya generate baru lagi nih, dia bakal misahin itu. Generate. Ini kita lihat user list. Nah udah ada. Oke, udah ada ya. Udah sih kayak doang. Terus account hotspot hanya bisa menggunakan internet. Oh kita belum setting hotspotnya ya. Kita buka IP hotspot, kita tambahkan. Ini enggak sih, nggak pakai ini sih. Pas hotspot server langsung hotspot setup aja. Hotspot interface-nya WLAN ya, karena kita bakal hotspot itu lewat wifi. Ini local address of networknya. Masquerade-nya kita nggak usah ya, karena tadi kita udah masquerade. Ini next and next lagi. Apa nih DNS server? Ini kita kasih aja nih IP apa kita apa? Kita kasih Google aja lah. Nggak usah deh, kosongin aja lah, biarin. Kita bawaan default aja nih. Next aja lagi. DNS-nya Papazola @hotspot. Nah, setelah seperti ini harusnya udah ada otomatis tuh kan, udah ada otomatis. Ya sudah enak. Oke, profile default udah ya udah beres. Default sudah. Coba kita login pakai handphone ya. Kita ini sembal aja biar enak. Coba kita login pakai handphone. Saya nyalakan wifi-nya dan kita konekkan ke Strong Papazola proxy. Nah dia minta sigin ya, sigin. Nah nih katanya pilihan salah satu komen. Oke, komennya kita pakai yang tadi UKK semua. Nah dia langsung login ya. Nih bisa kalian ngeliat ya, langsung login ya. Coba saya login nih pakai ini nih, JSDSJH, passwordnya 2282. Kita login. Nah connected ya. Mungkin kalian pengen lihat di versi layar ya.
Ya ini LAN-nya saya cabut. Coba saya pakai wifi-nya saya nyalain. Ini otomatis terputus ya karena kita cabut tadi. Wifi-nya kita nyalakan. Oke, beres. Di sini kita pakai yang UKK. Oke, connect. Setelah connect, dia biasanya otomatis minta login biasanya. Mungkin apa? Nah, kita masukkan. Biasanya kalau di HP otomatis ya. Oh, ini juga otomatis nih. Dia otomatis ngebukanya. Tuh kan. Tuh langsung redirect. Nah, Papazola hotspot tadi. Kita pakai user yang ini nih. Zapi 7843. Oh, yang saya pernah di setting ini ya. Waduh, berisik. Dulu saya pernah ngubah tampilan hotspotnya jadi gini. Karena mau rencana bikin ya semacam WiFi ID di rumah gitu, cuman nanti lah. Ini biasanya kita di tengah gitu ya. Ini karena saya udah ubah jadi gini tampilannya. Loginnya biasa kita pakai yang Zapi. Tadi mana? Nah, ini. Zapi 7843. Zapi 7843. Nah, kita login. Harusnya ini langsung bisa ya. Kenapa nih ngelag? Gak usah lah. Wujud ngelag. Tunggu ya ngelag. Nah, dia langsung internet akses proxy UKK sudah. Oke, setelah seperti itu kita akan terapkan account hotspot hanya bisa di internet. Ini karena ini udah bisa ya, kita biar bisa kontrol lewat sini ya. Ini kita blok lagi aja, disable. Ininya kita colokin lagi LAN-nya. Karena saya tadi cuma mau nunjukin. Ininya kita colok lagi. Nah, harusnya udah ada otomatis. Kita tunggu. Oke, sudah ya. Jadi connect aja langsung. Nah, dia minta hotspot hanya bisa digunakan jam 7 sampai jam 16 tuh jam berapa? 16, 15, 14. Berarti jam 4 sore ya. Jam 7 sampai jam 4 sore. Gampang lah ini. Tinggal ke IP, firewall, filter rules, langsung tambahkan rule baru. Biasanya nih, internet itu berarti kalau internet dia apa yang diblok ya? Forward berarti ya. Forward. Protokolnya ini ada banyak protokol nih. Berarti semuanya kali ya. Semuanya aja kalau mungkin. Atau ya udahlah semuanya aja. Nah, semua ini katanya hanya bisa menggunakan. Oh, berarti cuman bisa jam segitu. Berarti dari jam 4 lebih 1 menit. Kita blok nih dari jam 4 lebih 1 menit. Drop. Kita advance. Mana nih? Kita ke extra berarti. Bukan extra. Hotspotnya mana sih? Source berarti ya. Source-nya itu in-nya itu WLAN berarti. Karena hotspotnya ada di WLAN. Dari sini actionnya kita drop. Waktunya di extra ya, waktu time mana time on. Dia semua hari jam 16. Mulainya jadi jam 16 lebih 1 detik. Karena pernah beli karena dia dimulainya. Kita dari awal deh, dari jam 0. Jadi jam 1 malam, jam 00.00 itu sampai jam 6.59 berarti. Mana nih? Ini kenapa?
cek itu kenapa ya, ini ada rusak ya, udah lama juga sih. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, yang tadi ya, IP firewall filter ya, jadi hilang deh. Forward in interface-nya dari WLAN, berarti dari WLAN gak boleh internetan. Drop ekstranya time dari jam 1 malam sampai jam 7 itu nggak boleh, berarti dari jam 1 jam 00 sampai jam 06.00 iya 06.59 ini 1 detik sebelum jam 7 ya, dia nggak boleh ngakses internet ya. Lama ya sampai sini ya. Terus kita copy aja biar langsung keluar, ke ekstrak lagi, berarti tadi sampai jam 4 ya, berarti jam 4 tuh jam 16 kan, berarti jam 16 lebih 1 detik sampai jam 23.59 dia juga nggak boleh ngakses, paham nggak? Ini oke aja, berarti ini harusnya 00.00 nih harusnya. Nah ya udah benar, kita oke. Jadi ada 2 ya. Nah orang yang wifi ini udah aktif nih, karena dia jam segini nggak boleh ngakses internet. Tuh langsung semua paket HP saya ini yang terkonek di internet langsung diblok semua ya. Coba kita WA deh, WA kita pencet. Oke ya, karena udah azan kita mari sholat dulu. Oke, kita sambung lagi. Setelah ini kita bakal kita udah ya ini ya. Pukul ini udah. Tadi saya juga udah nyoba, bisa ya. Ini kalau kalian ngikutin tutorial pasti bisa. Kita nih yang tadi ini active time ya, dari jam 4 lebih 1 detik sampai jam 59. Jadi dia setiap saya mau coba, saya ngirim paket, bukan ngirim paket, saya nge-WA ya, saya buka WA, saya pencet CP nih, bentar saya belum connect. Nah ini udah kelihatan nih, wah udah ada tulisan no internet access. Tuh dia udah ada tulisan. Oh itu tuh, lihat counting paketnya nambah ya, berarti paket saya udah keblok. Udah saya matiin wifi di HP, berarti wireless sudah. Sekarang kita akan membuat firewall yang memblokir situs ini. Oke, kita akan buat firewall sama ya. Firewall berarti di filter dulu masih ya. Kita actionnya forward, protokol kayaknya gak usah deh, actionnya drop. Berarti protokolnya HTTP dong. Udah nggak HTTP? Nggak ada HTTP ya. Wah TCP, berarti masuknya TCP deh. Dia DST portnya berarti 443 ya. Harusnya kalau diakses nggak bisa, berarti udah bener. Berarti sementara ini kita coba disable dulu deh. Disable dulu. Kita akses linux.org itu yang kayak gimana sih? Nah gini ya, yaitu https linux.org ya. Coba kita enable kan, dan kita kasih konten. Nah ini linux.org, DST portnya segini udah benar, oke aja langsung. Harusnya coba kita enter. Oh ini masih bisa. Coba kita pakai mode penyamaran https linux.org. Harusnya nggak bisa nih. Nah nggak bisa ya.
Dia di drop soalnya, jadi dia nggak ngasih pesan apa-apa, lama aja loading terus. Tadi sebelumnya bisa kan dia nampilin kan. Nah kita kalau kita ini refresh, kenapa nggak bisa? Kenapa bisa nih? Karena cache-nya itu masih ada, atau cache nggak? Jadi dia bekas kita browsing data-data teks seperti ini, iklan, gambar, segala macam kayak gini. Jadi page-page yang ini masih disimpan di dalam komputer. Jadi kecuali kita hapus cache-nya kita hapus. Jangan ya, ada data login saya soalnya. Nah ini nggak bisa, berarti udah sukses ya. Setelah itu blocking file. Nah ini saya juga agak susah nih. Coba kita berarti di filter dulu ya. Kita blok bukan protokol, bloknya itu kalau nggak salah, saya lupa caranya. Kita lihat ada di bawah. Kita cari ini yang web Linux ya. Aduh batok kok. Oh gini cara, oh sama ya caranya ya. Ya udah, mungkin kita tinggal copy aja. Berarti dia masuknya pakai TCP langsung dia. Oh langsung TCP dia. Nah gitu caranya. Yang coffee sama kayaknya. Oh ya sama. Oh berarti gampang ya. Berarti di sini kita kontennya tinggal ubah aja titik mp3. Oh udah beres. Ini kita nggak usah pakai font. Actionnya langsung drop aja. Di sini kita copy lagi. Ini kita ubah jadi mkv. Oke, and oke. Ini jadi ada 3 ya. Harusnya coba kita blok dulu yang ini. Nah, kita buka index of mp3. Ini biasanya banyak lagu-lagu loh. Langsung satu kali klik tuh langsung download. Nah bisa ya, coba saya keraskan suara. Mantap sekali, mantap jiwa ya. Kita checklist, ketika ini di enter lagi harusnya nggak bisa. Tuh kan dia jadi loading terus. Ini tandanya dia di drop, tadi kita paketnya drop kan. Jadi setiap paket mp3 yang ini lewat ke router, dia langsung dijatuhin di jalan tanpa ada alasan, langsung putus. Ini pertanyaannya kenapa masih bisa? Karena dia udah ke download setengah ya. Karena udah ke download setengah. Coba kalau kita kesini kan, dia pasti nggak akan jalan. Ya, karena tadi udah keblok. Jadi di awal kenapa bisa? Karena dia udah download sebagian. Pas kita di enable tadi, disable rule-nya ya. Pas kita checklist di enable kan, jadi nggak bisa. Oke, ini sama kayaknya, kayak mkv juga sama. Coba kita cari index of .mkv. Nah, ini dia sama nih. Tuh, dia udah nggak bisa. Ya, coba kita disable deh yang ini. Tap. Nah, ketika ini diklik harusnya bisa. Tuh, ini dia ngedownload malah. Waduh, memori saya. Oh enggak, dia cuma 100. Kalau kita enablekan lagi, dia nggak akan mau ngedownload lagi kayak gini, kayak yang di bawah nih. Harusnya nggak akan bisa. Coba yang lain. Nah, dia nggak bisa. Ya. Yang ini tadi kenapa bisa? Karena kita udah download. Jadi data cache link URL yang langsung download tadi, dia masih nerima. Coba kita cek. Tuh, dia masih bisa. Kalau yang lain, dia nggak akan bisa. Kalau yang tadi kita udah download nih, udah terima datanya. Ketika klik lagi sama aja kita minta data lagi. Jadi di cache web browser ini kita minta lagi. Jadi dia ngirim aja segini. Sampai paham ya? Kalau kita mencet yang lain, dia nggak akan bisa karena kita udah blok mkv tadi. Kalau yang ini pasti bisa karena di cache-nya tadi masih ada. Ya, sampai sini paham ya? Oke, that's it. Kita sudah
menyelesaikan ini, nggak usah. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan yang awal. Mana ya? Oh, ini udah beres. Berarti kita udah beres ya. Selamat dan sukses. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat memberikan konten tentang jaringan ya. Saya juga pengen sih ngasih materi tentang Linux Cloud VPS ya. Sementara karena saya berhenti bikin konten tuh gara-gara ya lah subscriber sedikit. Mungkin kalian bisa jokiin pakai akun Google yang kalian yang double ya. Mungkin bisa kalian jokiin subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.